Salam animasi Indonesia. Hal yang paling penting di dalam sebuah film animasi adalah cerita. Kalau ceritanya sudah jadi skrip atau skenario, biasanya animator akan membuat storyboard. Dari storyboard kita bikin storyboard animatik supaya kita bisa menghitung durasi setiap scene-nya. Sedangkan di dalam 2D animasi, kalau kita bikin key dan in between, kita perlu satu proses yang namanya tracing. Itu kan buang-buang waktu banget. Tapi Mas B punya cara yang efektif dan efisien. Saya Mas B dari Camps, kita akan membahas lebih jauh mengenai storyboard dan menggambar animasi dalam Nganimasi bersama Mas B di Telios TV. Setelah storyboard selesai, kita bikin namanya animatik atau storyboard animatik. Karena ini berguna sekali pada saat kita menghitung durasi setiap scene-nya. Sebelum kita masuk storyboard, kita akan membahas dulu yang dinamakan dengan storyboard thumbnail. Namanya storyboard thumbnail sebetulnya zaman dulu orang-orang di sini kalau bikin film, bikin storyboardnya pakai kertas sebesar postcard, kemudian dipasang di papan. Nah, masangnya itu pakai paku pines atau paku payung. Paku payung dalam bahasa Inggris disebut thumbnail. Makanya storyboard itu disebut storyboard thumbnail. Artinya storyboard yang masih setengah jadi atau masih kasar atau rough, sehingga bisa ditukar padu, bisa dipasang, dicabut, diganti, dan diurutkan kembali. Nah, untuk kita kalau kita mau bikin storyboard thumbnail, cukup dengan kertas A4, kita lipat menjadi 8, kita gambar seimajinasi kita pada saat menggambar. Jadi nggak usah urut, bikin dulu gambarnya, cukup coret-coret karena ini hanya untuk ide. Kemudian setelah jadi baru kita urutkan. Oh, ternyata ini scene nomor 1, scene 2, dan seterusnya. Itu namanya storyboard thumbnail. Kemudian kita lihat contohnya di sini ada storyboard yang sudah rapi, disebut storyboard 3 panel. Kebetulan contohnya tentang cerita hikayat Hang Tuah. Di situ ada bagian yang berupa scene, nomor background, kemudian ada action. Action biasanya menunjukkan si karakter lagi melakukan apa. Kemudian di bawahnya ada dial atau dialog, artinya ucapan atau voice over atau dubbernya ngomong apa. Di bawahnya ada tulisan note atau catatan. Note ini sebenarnya bisa untuk keterangan kameranya kemana, atau keterangan bahwa layoutnya sendiri kayak apa sih, misalnya siapa ke siapa ngadep kemana gitu. Lalu kita lihat contoh storyboard yang berisi 5 panel. Kita bagi berdiri atau vertikal. Sebelah kiri ada nomor scene, time atau waktu, kemudian kamera, ada nomor background, dan seterusnya. Sebelah kanan seperti tadi, khusus untuk action dan dialognya. Lalu kita buat yang terakhir, storyboard versi 4 panel. Di sini contohnya dari film Hankam. Nah, kalau kalian mau membuat sebuah adegan yang diulang, contohnya di sini nomor 11 atau 12, ditulis reuse nomor 10, artinya nggak perlu digambar lagi, cukup karena gambarnya sama persis, tinggal ditulis reuse atau diulang penggunaannya dari storyboard yang sebelumnya. Sekarang kita membahas penggunaan kamera di dalam sebuah storyboard. Yang pertama disebut rule of thirds, maksudnya satu bidang kita dibagi 3 mendatar dan 3 menurun. Jadi ada 9 bidang supaya kita bisa menempatkan misalnya karakter ada di kiri, di kanan, di atas, atau di bawah. Kemudian kita lihat lagi berikutnya ada TV cut off. Jadi misalnya kalau nge-shoot itu kenapa sih cutnya harus close up atau dari dada ke atas, lalu bukan di udel atau di pusar tapi di bawahnya lagi, kemudian bukan di dengkul tapi sekitar paha. Karena cut off ini sebenarnya supaya film kita nggak aneh. Coba aja kalau kita bikin syuting tapi kameranya pas di leher atau pas di dengkul, kesannya orangnya malah cacat gitu ya. Oke, kemudian kita ada mengenai headroom. Jadi kalau bikin film jangan sampai jidatnya kepotong, siapin sisanya di atas untuk headroom. Lalu di sini ada looking room. Contoh yang pertama, kalau karakternya di sebelah kanan, artinya dia sedang melihat sesuatu atau dia sebagai subjek. Tapi sebaliknya kalau karakternya di kiri, dia sebagai objek. Jadi contohnya misalnya yang pertama ini dia sedang melihat seekor macan, tapi kalau yang kedua dia yang dilihat oleh seekor macan. Kemudian shoot size atau ukuran shoot. Biasanya kan kalau kita bilang close up,
pikirnya close up itu muka doang atau matanya doang. Padahal sebenarnya yang namanya close up itu mulai dari dada ke atas. Itu disebut close up. Urutannya dari paling jauh, namanya extreme long shot. Biasanya disingkat LS. Depannya dikasih X. Jadi extreme long shot. Itu menunjukkan semua, ada orangnya, ada backgroundnya, ada environment-nya, disebut extreme long shot. Sedangkan long shot lebih kepada orangnya aja utuh, ada background-nya sedikit. Nah, itu disebut long shot atau biasa disingkat dengan LS. Kemudian kalau sekitar badannya kelihatan hampir sampai sekitar paha, kita sebut mid shot atau medium shot. Lalu kalau mau dekat tadi namanya close up. Kalau mau dekat banget misalnya matanya doang, mulutnya doang, giginya doang, itu namanya extreme close up. Biasanya kita kasih kode XCU. Kalau lebih dekat lagi XXCU. Dekat banget XXXCU. Kemudian kamera angle. Jadi sebenarnya kalau kita pengen bikin film terus memberi kesan bahwa si karakter ini berkuasa banget, biasanya pakai kamera dari bawah atau low angle. Jadi kesannya karakternya lebih kelihatan besar. Sedangkan sebaliknya, untuk karakter yang teraniaya, karakter lagi galau, sebaiknya kita pakai kamera yang namanya looking down. Kan gak lucu misalnya lagi galau tapi kameranya looking up. Nggak cocok banget kan? Oke, berikutnya panning. Panning itu kamera dari kiri ke kanan. Kemudian tilt. Tilt itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Jadi pan kiri, pan kanan, lalu tilt up atau tilt down. Lalu berikutnya ada perspektif untuk di zoom in. Jadi biasanya dari frame kamera masuk, kelihatan perspektifnya. Yang berikutnya adalah zoom in atau zoom out. Jadi kalau gambarnya dari jauh utuh dideketin sampai dengan close up sesuatu, itu namanya zoom in, mendekat. Kalau dibalik, dari gambar yang sudah dekat detail dijauhkan, namanya zoom out. Lalu kita ada istilah baru lagi namanya arcing. Jadi sebenarnya melengkung. Arcing itu kan gerakan lengkung. Sehingga ini sebenarnya cikal bakalnya film Matrix, di mana kameranya berputar bisa 360 derajat. Tapi minimal supaya kalian nggak kehabisan akal untuk membuat sebuah scene, kamera bisa dibuat dengan arcing juga. Kita lihat contoh layout dari Tsunami Aceh. Jadi kita bisa melihat bahwa dari situ ada kamera zoom out. Kemudian gesernya panning tapi turun sedikit, lalu ada zoom in dan seterusnya. Kita lihat contoh filmnya. Setelah dari layout jadinya kayak apa. Berikutnya contoh dari film Kuci berjudul Buah Raksasa. Kita ngeliat dari sinopsis atau cerita pendeknya, ada skrip atau skenario-nya. Dari skrip atau skenario ini kita bikin storyboard. Nah, sekarang kita ngeliat setelah storyboard menjadi storyboard animatik, di mana storyboard yang diberi durasi dan diberi dubber atau suara. Kita lihat animatik, playblast, hingga jadi finishing. Playblast biasanya digunakan untuk animasi 3D yang masih belum selesai, masih hitam putih, masih dipakai untuk panduan. Lagi-lagi tomatku tumbuh sangat kecil dan layu. Padahal aku kan sudah kasih pupuk dan siram setiap hari. Berikutnya kita membuat gambar animasi atau menggambar animasi yang efisien. Biasanya setelah kita bikin sketsa, lalu kita jiplak pakai apa? Pakai light box. Kemudian kita nyebutnya dijiplak dibersihin itu dinamakan dengan clean up. Jadi nggak perlu di tracing ulang lagi nantinya. Clean up ini cukup langsung menggunakan boxy atau menggunakan drawing pen atau pen yang lebih tajam. Jadi misalnya kayak spidol yang paling kecil pun boleh. Kemudian setelah gambarnya selesai kita scan. Gambar hasil scan kita pindahin ke Photoshop. Lalu semua gambar-gambar yang garisnya nongol atau garisnya kurang kita penuhin. Jadi menajamkan atau membersihkan outline. Yang kurang ditambah supaya nggak bocor, atau yang kelebihan kita hapus dikit-dikit. Kalau sudah masuk ke pewarnaan atau coloring,
biasanya kita udah nyiapkan yang namanya kode warna supaya warnanya nggak perlu nyari-nyari lagi tapi sudah tersedia. Yang berikutnya, setelah pewarnaan yang lebih sifatnya blok atau satu-satu, kita mencoba membuat pewarnaan lain yang sifatnya seperti brush, jadi disemprot. Contohnya misalnya membuat pemerah pipi. Di sini kita ambil areanya lalu di brush. Kalau bisa sih brushnya cukup sekali-sekali supaya pada saat kita mengerjakan puluhan atau ratusan frame, kita nggak bingung. Jadi cukup sekali semprot, sekali semprot. Lalu misalnya bikin bola mata. Kan itu ada gradasi, cukup yang gelapnya sekali, terangnya sekali. Supaya pada saat kita mengerjakan di frame-frame berikutnya tidak terlalu susah. Kemudian yang terakhir, kalau memang kita menginginkan bahwa karakter ini outline-nya nggak hitam, kita rubah outline-nya menjadi outline color. Caranya, layer outline, kita copy, lalu yang di atas kita rubah namanya menjadi outline color, layer yang di bawah kita matikan, dan kita warna satu-satu outline-nya dengan menggunakan warna yang sama tapi sedikit lebih tua. Ada beberapa pertanyaan, kita pilih 2 di antaranya yang masuk melalui Twitter maupun yang melalui Facebook group Animart. Yang pertama, kenapa sih Mas kalau kita membuat film animasi di Flash itu sering banget ngehang? Solusinya apa ya Mas? Oke, seperti gini, yang namanya Flash itu software yang digunakan untuk membuat animasi tapi web based atau animasi untuk keperluan di dalam web atau di dalam internet. Artinya memang tidak dibuat animasi yang berat atau film animasi. Makanya pada saat kita mengerjakan lebih dari 5-10 scene, biasanya kan ngehang. Apalagi scene-nya misalnya kompleks banget. Ada zoom in, ada zoom out, ada geser dan lain-lain. Nah, solusinya sebetulnya simpel saja, supaya kita bisa mengerjakan dan tidak hang. Usahakan setiap folder, kita bagi-bagi beberapa folder, maksimal 5 scene. Jadi folder ini cukup scene 1 sampai scene 5, folder berikutnya scene 6 sampai 10 dan seterusnya, supaya kalau masing-masing folder ini tidak terlalu banyak, dijaminkan nggak ngehang. Jadi kita render per bagian scene, baru kita satukan di After Effects maupun di Premiere. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyiasati waktu 2 hari, biasanya dalam LKS atau lomba keterampilan atau kompetensi siswa, untuk membuat animasi 30 detik, waktunya cuma 2 hari atau 2 kali 8 jam. Cara menyiasatinya sebenarnya simpel, karena waktunya 2 hari, biasanya kan mulai jam 9 sampai jam 12 istirahat, kemudian jam 1 lanjut lagi sampai jam 4, diulang 2 kali. Jadi usahakan pada saat pagi hari sebelum makan siang, kalian sudah mengerjakan semua yang sifatnya gambar tangan. Jadi misalnya bikin storyboardnya, bikin karakter desainnya, bikin backgroundnya, semua gambar sudah disiapkan pada saat sebelum makan siang. Nah setelah istirahat makan siang, usahakan sudah mulai tracing yang tadi ya, gambarnya ditebalkan, langsung masuk scan, kemudian sudah masuk proses pewarnaan. Usahakan 1 hari ini selesai, pewarnaan backgroundnya juga, pewarnaan karakternya juga. Nah, di hari kedua, pagi hari, kalian harus sudah mulai menggunakan software, artinya sudah harus masuk ke compositing dan editing. Jadi menjelang siang, usahakan semua yang sudah di-animate, sudah diwarna, masukkan jadi satu, dibikin folder per scene. Setelah selesai, baru setelah makan siang, kalian harus sudah masuk ke dalam tahapan yang disebut editing. Artinya, siapin semua scene sudah selesai, kita edit jadi satu, pasang suaranya, pasang musiknya, kasih sound effect, kemudian render, karena biasanya bagian terakhir ini juga suka bermasalah, yang ngehang lah, yang kenapa. Jadi usahakan sebelum jam 3 sore kalian udah selesai merender supaya masih ada kesempatan untuk memperbaiki sekitar 1 jam. Jadi artinya pada saat selesai jam 4 sore kalian sudah beres semua. Gitu kira-kira tips and tricks dari Mas P. Demikian tadi pembahasan kita mengenai storyboard dan mengenai menggambar animasi. Oke, stay tune terus di Telios TV. Saya Mas B, maju terus animasi Indonesia.